Ekspansi Orhan ini makin cepat dan hebatnya lagi dia ngambil alih kepemimpinan bursa lewat jalur diplomatik tanpa perang. Pernah gak sih kalian ngebayangin ada sebuah komunitas kecil, bahkan awalnya cuma dianggap sebagai sekumpulan pengembara di pelosok daerah, tapi tiba-tiba dalam beberapa generasi itu sukses ngedisrupsi tatanan dunia. Ibarat sebuah startup yang baru rilis kemarin sore, tapi tiba-tiba minggu depan udah mengakuisisi perusahaan raksasa sekelas Google atau Apple. Nah, itulah gambaran yang paling pas buat Kesultanan Utsmaniyah atau yang lebih kita kenal sebagai Ottoman Empire. Nah, mereka memulai semuanya itu dari nol di tengah kepungan kekaisaran-kekaisaran tua yang punya pasukan ribuan kali lebih banyak. Nah, selama lebih dari 600 tahun imperium ini tuh gak cuman sekedar berkuasa, tapi mereka mendikte gimana cara dunia bekerja, mulai dari urusan perdagangan, politik internasional, sampai urusan transportasi yang kita nikmatin hari ini. Semuanya ada campur tangan mereka. Bayangin nih ya, dari wilayah kecil di Anatolia mereka bisa melebarkan sayap sampai ke 3 benua sekaligus. Ada Eropa, Asia, dan Afrika. Mereka membangun sistem yang sangat modern di zamannya, di mana ratusan bahasa dan puluhan agama itu bisa hidup di bawah satu bendera yang sama tanpa harus saling gontok-gontokan tiap hari. Nah, tapi pertanyaannya, kok bisa? Apa sih rahasia dapur mereka sampai bisa punya militer yang se-overpower itu? Gimana caranya para sultan ini mempertahankan tata mereka di tengah pengkhianatan dan perang saudara yang gak ada habisnya? Dan yang paling penting, apa yang bikin sebuah mimpi sederhana dari seorang pemuda desa bisa berubah jadi kekaisaran paling ditakutin di muka bumi? Nah, daripada makin penasaran, so dengerin, because this where the real story begins, dan kita bongkar abis semuanya. Oke, jadi semua kehebatan ini akarnya ada pada sosok Osman I atau yang dikenal dengan sebutan Osman Ghazi. Nah, dia ini adalah putra dari Ertugrul Ghazi. Nah, momen krusialnya adalah ketika dia memutuskan buat memerdekakan diri dari Kesultanan Seljuk yang sebelumnya menguasai wilayah kadipatennya. Lokasinya itu strategis banget guys, tepat di selatan ibu kota Bizantium, Konstantinopel. Nah, wilayah kecil kadipatennya itu bernama Anatolia. Nah, waktu itu tahun 1299 Kesultanan Rum Seljuk itu lagi gonjang-ganjing parah dan wilayahnya juga terpecah belah. Dan Osman melihat ini bukan sebagai musibah, tapi sebagai peluang emas buat mewujudkan mimpinya membangun kekaisaran masif. Nah, ada sebuah legenda yang sangat terkenal soal mimpinya ini guys. Jadi Osman yang punya hubungan circle sangat erat dengan Syekh Edebali, seorang tokoh sufi terkemuka, itu sedang menginap di rumah sang syekh. Nah, di sana dia itu bermimpi rembulan itu muncul dari dada sang syekh, terbang lalu masuk ke dada Osman sendiri, dan tiba-tiba tumbuhlah sebuah pohon raksasa dari pusar Osman yang besarnya itu sanggup menaungi seluruh dunia. Dan di bawah pohon ini ada pegunungan dan air mengalir dari kaki gunung, di mana orang-orang ngambil airnya untuk minum dan juga berkebun. Nah, Syekh Edebali itu menafsirkan mimpi ini sebagai tanda kalau Osman dan keturunannya ini bakal dikasih kekuasaan yang sangat luar biasa. Dan makna rembulan sendiri itu adalah putri sang Syekh Edebali yang nantinya akan jadi istri Osman. Intinya mereka ini kayak diberi kesempatan buat memimpin, tapi wajib banget buat memperhatikan kesejahteraan rakyat. Dan mimpi ini konon menjadi trigger utama bagi Osman buat ekspansi. Nah, setelah Seljuk itu benar-benar runtuh, Osman mulailah melakukan penaklukan yang nyata. Dia menduduki benteng, Eskisehir, dan Karacahisar, serta menguasai kota penting Yenisehir yang nantinya bakal menjadi ibu kota negara barunya. Nah, pergerakannya juga nggak berhenti sampai situ.
dia lanjut sampai ke Romawi Timur dan berhasil memenangkan pertempuran Bapeus. Dan kemenangan ini bikin pengaruh Osman makin kuat sampai warga timur itu mulai panik dan minggir ke seberang Anatolia. Pemimpin Romawi itu masih berusaha nahan, tapi strateginya itu nggak efektif dan mereka cuman dapat kegagalan. Nah lanjut, Osman itu terus meluaskan wilayahnya ke dua arah, utara sepanjang sungai Sakarya dan barat daya menuju Laut Marmara. Dan puncaknya itu pada tahun 1308, pengikutnya itu menaklukkan kota Efesus. Dan perang terakhir Osman sebelum wafat adalah menduduki Bursa, kota kunci buat melawan Konstantinopel. Nah meski pada saat itu kondisi fisiknya udah nggak memungkinkan buat turun tangan langsung ke medan perang, tapi strategi perangnya itu terbukti tetap canggih. Dan setelah Osman wafat pada tahun 1323, akhirnya kekuasaan itu pindah ke anaknya yaitu Orhan Gazi. Nah di sini ada plot menariknya guys. Orhan ini anaknya sebenarnya sempat ngajak kakaknya Alauddin buat berbagi kekuasaan. Nah tapi Alauddin menolak dan lebih memilih menjadi wazir atau menteri. Dan di bawah kendali Orhan, cita-cita ekspansi terus dilanjutkan, terutama ke wilayah barat laut Anatolia yang masih di bawah kontrol Romawi Timur. Dan menariknya lagi, kemenangan Orhan itu juga dibantu oleh faktor eksternal. Romawi Timur pada saat itu lagi perang saudara dan tatanya itu dipegang kaisar bocah usia 9 tahun, yaitu Ioannes V Palaiologos. Dan Orhan pun gampang banget nih buat menang karena dia udah memodernisasi militer. Dan bukan cuma soal otot aja, Orhan juga melakukan perubahan struktur pemerintahan dan mengeluarkan mata uang baru. Semua ini berkat bantuan kakaknya Alauddin yang emang lebih terampil soal urusan negara. Atas saran Alauddin, mereka melakukan revolusi, meninggalkan tradisi warisan Seljuk yang dianggap kurang pantas, berhenti ngukir nama pemimpin Seljuk di koin, dan berhenti mendoakan mereka di mimbar. Dan Alauddin juga mengusulkan seragam tetap bagi pejabat dan membentuk angkatan bersenjata tetap dengan upah yang rutin. Wah ini tuh gila banget ya guys, karena pada zaman itu tentara itu biasanya sukarelawan. Oke, ekspansi Orhan ini makin cepat. Dia tuh berhasil menaklukkan kota-kota strategis kayak Mudanya, Nikia, dan Nikomedia. Dan hebatnya lagi, dia ngambil alih kepemimpinan Bursa lewat jalur diplomatik tanpa perang. Dan hal ini bikin salah satu komandan Romawi pelabuhan Bursa yang namanya Efronos itu menaruh hormat. Sampai akhirnya dia memihak ke Orhan dan menjadi pemimpin pasukan berkuda Utsmaniyah. Bahkan nantinya nih ya, anak cucu Efronos itu juga ikut kerja di bawah Utsmaniyah buat menahlukin daerah Balkan. Nah, tindakan Orhan ini jelas dong bikin pemimpin Romawi Timur naik pitam. Kaisar Andronikos III itu sampai ngumpulin tentara bayaran buat ngehadang pasukan Orhan. Dan kejadian ini memicu pertempuran Pelekanon tahun 1329 yang lagi-lagi dimenangkan oleh pihak Utsmaniyah. Dan hampir 2 dekade setelahnya terjadi perang saudara nih di wilayah Karesi karena rebutan kekuasaan. Dan Orhan masuk ke tengah pertikaian itu, menghukum mati salah satu dari 2 saudara dan memenjarakan yang lainnya. Dan hasilnya Karesi resmi menjadi wilayah Utsmaniyah. Nah, setelah penaklukan itu, Utsmaniyah masuk ke masa damai selama 20 tahunan dan Orhan itu fokus pada pengelolaan lembaga sipil dan militer yang dirancang Alauddin buat menjaga kekuatan internalnya. Dan dia ini juga rajin nih bangun masjid, madrasah, dan fasilitas umum. Dan dari segi diplomatik, Orhan membangun hubungan pertemanan sama Kaisar Andronikos III. Bahkan saat Romawi kena perang saudara lagi nih, kaisar baru yang bernama Ioannes VI Kantakozenos itu sampai minta bantuan Utsmaniyah karena militer mereka yang paling kuat di sana. Dan demi tujuan itu, kaisar bahkan menikahkan putrinya sama Orhan meskipun mereka beda agama dan usianya itu terpaut jauh. Dan pada tahun 1352 itu juga ada nih persaingan dagang yang memicu perang antara Republik Genoa dan juga Republik Venesia di sekitar wilayah Romawi. Orhan
Orhan ambil bagian dengan membantu Genoa karena dia kesel sama armada Venesia yang sering ganggu pesisir pantainya. Nah, pasukan Orhan ini dikirim melintasi selat ke Galata buat bantu Genoa sampai menang. Dan di saat yang sama juga, putra sulung Orhan yaitu Sulaiman ini berhasil menduduki Kastil Zimpe dan mulai meluaskan wilayah ke Eropa. Sulaiman ini jago perang, jujur, dan juga digadang-gadang akan menjadi pengganti ayahnya. Nah, tapi sayang banget nih, tahun 1357 Sulaiman meninggal karena jatuh dari kuda. Dan kematian ini bikin Orhan terpuruk parah. Di hari tuanya yang sakit-sakitan, Orhan akhirnya menyendiri di bursa dan menyerahkan kendali negara ke anak keempatnya, yaitu Murad. Nah, jadi Orhan ini kan wafat pada tahun 1362 di usia 8 tahun ya, dan mencatatkan diri sebagai salah satu sultan dengan masa kekuasaan terlama. Tahta pun itu jatuh ke tangan Murad I yang dijuluki Kodavanggar alias sosok yang disayangi Tuhan. Nah, Murad ini dikenal sangat pemberani, dermawan, sekaligus agamis. Dia itu selalu adil sama rakyat dan juga tentaranya. Nah, Murad akhirnya melanjutkan misi kakaknya Sulaiman dengan menyerang wilayah Romawi di Eropa sekaligus menguasai Asia Kecil. Dan pada tahun 1365 dia berhasil menguasai Adrianopolis atau Edirne, kota paling penting kedua di Romawi Timur. Nah, karena lokasinya itu strategis banget, Murad akhirnya mindahin ibu kota dari Bursa ke Edirne, dan langkah ini secara resmi menggeser pusat kekuasaan Utsmaniyah ke daratan Eropa. Dan di sana Murad itu juga ngebangun pemerintahan yang super modern. Ada serikat pegawai, divisi tempur, lembaga hukum, sampai akademi militer buat para militer. Dan Murad terus melaju sampai ke Makedonia. Dan di pertempuran Maritsa, pasukan Utsmaniyah yang kalah jumlah itu harus menghadapi 60.000 pasukan salib Balkan, yaitu gabungan antara Serbia, Bulgaria, Hungaria, dan Walakia. Nah, tapi ini tuh gila banget guys, Utsmaniyah itu tetap menang telak. Dan ini adalah bukti kalau kekuatan militer mereka emang gak main-main. Nah, tapi pernah juga nih pas Murad dan dua anaknya ini bawa pasukan besar lawan Serbia, mereka itu menang tapi kerugiannya tuh gede banget, sampai-sampai ekspansi itu harus ditunda dulu. Dan akhirnya Murad itu meninggal pada tahun 1389 di usia 62 tahun. Nah, meskipun versinya itu beda-beda banyak banget ya, tapi yang jelas dia itu terbunuh oleh orang yang pengen melenyapkannya. Dan selama 29 tahun memimpin, Murad itu sukses meluaskan wilayah peninggalan ayahnya sampai 5 kali lipat. Oke, jadi setelah Murad, tahta itu jatuh ke Bayezid I. Dia tuh ambisius banget sama kemiliteran dan nahlukin banyak negara Kristen cuman dalam 1 tahun. Nah, tapi sayang banget kekuasaannya itu berakhir tragis setelah kalah dari Timur Leng di pertempuran Ankara. Bayezid itu ditahan dan wafat pada tahun 1403. Dan kejadian ini bikin Utsmaniyah kosong kepemimpinan selama 11 tahun karena anak-anaknya itu perang saudara semua. Dan akhirnya Mehmed I, putra keempat Bayezid, itu menang setelah ngalahin 4 saudaranya. Dan rakyat itu sempat trauma sampai ada pemberontakan Sufi Syekh Bedreddin, tapi masih bisa diatasin sama orang kepercayaan Mehmed yaitu Bayezid Pasha. Nah, Mehmed ini cuma memimpin 8 tahun sebelum wafat dan digantikan Murad II. Nah, Murad II ini langsung pusing hadapin bangsawan Kristen Balkan dan juga pemberontakan pamannya sendiri yaitu Mustafa yang dibantu sama Romawi. Dan Murad akhirnya menghukum mati Mustafa tahun 1422 dan menyatakan perang ke Konstantinopel. Nah, tapi Romawi itu licik. Mereka menghasut adik Murad yang masih 13 tahun buat memberontak.
dan Murad terpaksa balik lagi ke bursa buat menghukum mati adiknya sendiri. Nah, sebenarnya Murad ini lebih suka agama dan seni. Bahkan dia ini sempat turun tahta pada tahun 1444 buat anaknya Mehmed II. Nah, tapi karena Hungaria nyerang dan pasukan Yanisari itu berontak, Murad II balik lagi mimpin sampai wafat di Edirne. Dan setelah itu Mehmed II naik tahta lagi dan mewujudkan mimpi ayahnya, yaitu menaklukkan Konstantinopel dengan 200.000 pasukan dan meriam artileri raksasa. Dan keberhasilan ini bikin dia dijuluki Al-Fatih, yaitu sang penakluk. Dan dia juga akhirnya mindahin ibu kota ke sana, ngubah Hagia Sophia menjadi masjid, tapi tetap ngasih jaminan keamanan buat orang Yunani dan Genoa. Nah, Mehmed II ini juga bangun universitas, madrasah, dan lebih memilih pejabat dari sistem devshirme karena mereka ini lebih loyal dibandingkan dengan bangsawan. Dan dia juga ngasih hak otonomi beragama lewat sistem milet. Dan akhirnya Mehmed II itu wafat pada usia 49 tahun, yang mana ada rumor dia ini diracun oleh anaknya sendiri, Bayezid, atau oleh dokter keturunan Yahudi. Dan kematiannya bikin Eropa pesta pora, tapi Utsmaniyah berduka sedalam-dalamnya. Oke, setelah Mehmed wafat, dua anaknya Bayezid II dan Necem itu rebutan tahta. Bayezid II menang dan Cem meninggal di pengasingan Italia. Bayezid II ini sempat ngasih perlindungan buat Yahudi dan Muslim yang diusir dari Andalusia. Nah, tapi di akhir masa jabatannya dia itu ribut sama anaknya Selim I, yang mana Selim itu ngerasa ayahnya pilih kasih karena kakaknya Ahmed itu dikasih wilayah yang lebih dekat dengan ibu kota. Selim akhirnya berontak, sempat ngungsi ke Crimea, tapi akhirnya didukunglah pasukan Yanisari buat maksa ayahnya turun tahta. Dan akhirnya Bayezid II meninggal sebelum sampai ke tempat pensiunannya. Dan Selim ini mendapatkan julukan Yavuz, si tegas atau si keras, dan dia langsung mengeksekusi kakaknya Ahmed buat ngamanin posisi. Dan begitu berkuasa, Selim ini langsung banting setir ke arah timur. Dia melibas dinasti Safawiyah di Persia lewat pertempuran Kaldiran di tahun 1514. Nah, meskipun lawannya ini pakai taktik bumi hangus, mereka tuh nggak berkutik sama sekali karena lawannya ini pakai senjata api modern dari Utsmaniyah. Dan gak berhenti di situ aja, Selim ini lanjut melibas Kesultanan Mamluk yang menguasai Mesir, Syriah, dan Hijaz. Dia tuh menang telak karena pasukan Mamluk itu nggak bisa pakai teknologi meriam yang baru. Dan kemenangan Selim di Kairo itu menandai berakhirnya era Mamluk secara total. Dan dalam masa kepemimpinannya yang terhitung singkat, Selim ini berhasil melipat gandakan wilayah Utsmaniyah dari 2,5 juta mencapai 6,5 juta kilometer persegi. Wow, dia tuh menjadikan Utsmaniyah sebagai pemimpin tunggal dunia Islam dan perlindungan dua kota suci Mekah dan Madinah. Oke, setelah era Selim I yang sangar banget, tahta pun jatuh nih ke tangan anaknya Sulaiman I. Nah, kalau Selim itu si tegas, Sulaiman ini mendapat julukan Al-Qanuni alias sang pemberi hukum. Nah, di barat dia itu dikenal sebagai Sulaiman the Magnificent. Di bawah kepemimpinannya, Utsmaniyah itu bener-bener ada di titik peak performance. Sulaiman ini gak cuma jago perang, tapi dia juga seorang penyair dan ahli hukum. Dia menaklukkan Belgorod, menguasai sebagian besar Hungaria, bahkan sempat bikin gemetar seluruh Eropa pas pasukannya ini mengepung Wina di tahun 1529. Dan Laut Tengah pun itu jadi danau pribadi Utsmaniyah berkat armada lautnya yang dipimpin laksamana legendaris Khairuddin Barbarossa. Nah, tapi di balik kemegahan istana Topkapi mulai muncullah bibit-bibit masalah. Sulaiman ini sangat dipengaruhi oleh istrinya, yaitu Hurrem Sultan atau yang disebut Roxelana. Drama intik harian di dalam harem itu mulai mengganggu keputusan politik. Sulaiman itu bahkan sampai menghukum mati putra mahkotanya sendiri, Pangeran Mustafa, karena hasutan intrik dari istana. Dan keputusan ini dianggap banyak sejarawan sebagai awal mula menurunnya kualitas calon pemimpin Utsmaniyah ke depannya.
Oke, setelah Sulaiman wafat pada tahun 1566, Utsmaniyah itu mulai dipimpin oleh sultan-sultan yang kurang kompeten dan lebih suka hura-hura di istana. Nah, muncullah era yang disebut Sultanat Wanita, di mana ibu-ibu sultan atau permaisuri itu punya kekuatan politik yang lebih gede daripada sultannya sendiri. Nah, intrik politik jadi makin liar dan jabatan-jabatan penting di pemerintahan itu mulai bisa dibeli alias korupsi merajalela. Pasukan elit Yanisari yang dulunya paling ditakutin dan loyal abis itu perlahan berubah menjadi benalu. Mereka mulai ikut campur urusan politik, sering berontak kalau gaji nggak naik, bahkan nggak segan-segan buat menggulingin atau ngebunuh sultan yang mereka nggak suka. Militer Utsmaniyah yang tadinya paling modern di dunia itu mulai ketinggalan zaman karena mereka menolak buat belajar teknologi baru dari Eropa yang pada saat itu lagi ngalamin revolusi industri. Dan memasuki abad ke-18 dan 19, Utsmaniyah ini dapat julukan yang cukup nyakitin, The Sick Man of Europe, alias si penyakitan dari Eropa. Wilayah-wilayahnya juga satu persatu mulai lepas. Yunani merdeka, Mesir mulai berontak di bawah Muhammad Ali Pasha, dan Rusia terus-terusan ngehajar Utsmaniyah di wilayah utara. Dan Utsmaniyah sebenarnya ini sempat berusaha buat comeback lewat gerakan Tanzimat, dan ini adalah upaya reformasi besar-besaran buat memodernisasi hukum, militer, dan pendidikan supaya mirip kayak negara-negara barat. Mereka bahkan bikin konstitusi pertama di tahun 1876. Nah, tapi masalahnya hutang luar negeri mereka ini udah numpuk banget buat biaya perang dan juga gaya hidup mewah para elit, sampai akhirnya keuangan negara itu bangkrut. Dan titik nadir itu terjadi pada saat Perang Dunia I pecah pada tahun 1914. Utsmaniyah ngambil keputusan fatal. Mereka bersekutu sama Jerman dan Austria-Hungaria. Padahal kondisi ekonomi dan militernya itu lagi nggak stabil. Mereka kalah telak di banyak front meskipun sempat menang heroik di pertempuran Gallipoli. Dan begitu perang selesai di tahun 1918, para pemenang perang, ada Inggris, Prancis, Italia, itu langsung mutilasi wilayah Utsmaniyah lewat perjanjian Sevres. Konstantinopel didudukin dan wilayah Anatolia yang jadi tanah kelahiran mereka mau dibagi-bagi sama negara-negara pemenang. Dan ini adalah momen paling rendah dalam sejarah 600 tahun mereka. Dan di tengah kehancuran itu muncullah sosok perwira militer karismatik bernama Mustafa Kemal Atatürk. Dia menolak hasil perjanjian yang ngerugiin rakyat Turki dan mengorbankan perang kemerdekaan Turki, dan dia berhasil ngusir pasukan pendudukan dan ngebentuk pemerintahan baru di Ankara. Dan pada tanggal 1 November 1922, sistem kesultanan resmi dihapus. Sultan terakhir Mehmed VI pergi meninggalkan istana pakai kapal perang Inggris, dan puncaknya pada tanggal 3 Maret 1924 sistem kekhalifahan juga resmi dibubarkan. Utsmaniyah yang dulunya imperium tiga benua itu resmi tamat dan berubah menjadi Republik Turki yang bersifat sekuler. Gila ya guys. Dari mimpi sebuah pohon raksasa yang menaungi dunia di masa Osman I berakhir jadi negara republik modern setelah lewat drama berabad-abad. Nah, sejarah Utsmaniyah ini kayak ngajarin kita nih, kalau sehebat apapun sebuah kekuatan, kalau udah kemakan korupsi internal dan gak mau adaptasi sama perubahan zaman, kehancuran itu pasti akan datang. Nah, gimana menurut kalian? Apakah Utsmaniyah bisa bertahan kalau seandainya mereka nggak ikut Perang Dunia I, atau emang kehancurannya udah nggak bisa dihindarin lagi? Tulis pendapat kalian di komentar. Oke, segitu dulu video kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, and share video ini kalau kalian suka pembahasan sejarah. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye!